Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dicintai dan dirahmati Allah. Dalam kita berzikir nafas, itu banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan Allah pada kita. Antara lain, yang pertama adalah pelajaran menerima. Menerima apa? Menerima afal Allah. Mari kita berdakwah dengan subscribe dan share video ini. Terima kasih. Dalam kita berzikir nafas, mulai kita duduk, kita rileks, kita akan banyak mendapati sensasi-sensasi. Yang pertama, sensasi dari jasad. Ketidaknyamanan yang kita alami dalam kita duduk timpuh, kaki sakit, kaki panas, kadang-kadang ada nyamuk, kita digigit nyamuk, atau apapun yang terjadi pada jasad kita, itu kita mau tidak mau harus bisa menerima. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa menerima, maka kita akan gagal dalam berzikir nafas menuju kehadirat Allah SWT. Jadi ya harus kita terima. Kedua, kita diajari untuk menerima pikiran kita. Ya. Pada saat kita berzikir nafas, pikiran kita melayang-layang. Pikiran kita berpikir ke sana kemari tanpa bisa dikendalikan. Nah, itu pelajaran. Dan kita harus bisa menerima. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menerima pikiran kita yang kemana-mana, maka kita akan gagal juga. Sensasi yang ketiga adalah sensasi perasaan. Ya. Merasa senang, merasa susah, kemudian merasa melihat sinar, merasa berjalan melalui terowongan, merasa pindah alam, nah, itu harus kita terima. Kita terima saja, karena itu proses perjalanan. Tapi ingat, bahwa kita berzikir nafas itu untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tingkat kesadaran terhadap Allah SWT. Jadi dalam bahasa lain kita berjalan menuju Allah. Karena kita berjalan menuju Allah, maka semua sensasi itu setelah kita terima, ya sudah kita abaikan. Jadi pelajaran yang kedua yang diberikan Allah, kita berusaha untuk mengabaikan semua hal yang membuat kita terlena, membuat kita tersesat dari jalan menuju Allah. Nah, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita diberi rasa sakit, kita diberi masalah, kita difitnah orang, kita dibodoh-bodohin orang, ya, kita dilecehkan, dimaki-maki orang, itu kita harus bisa menerima. Ya, jadi rasa sakit apapun ya, dalam jasad kita, ya kita terima. Kalau kita tidak bisa menerima, maka akan timbul suatu masalah. Ya, kita sakit. Setelah sakit kita tidak menerima. Kita tidak menerima bahwa itu adalah afal Allah yang maha suci, afal Allah yang maha benar, bahwa perbuatan Allah memberikan kita rasa sakit itu benar. Kita tidak mau menerima, kita protes. Ya, maka ya sakitnya nggak sembuh-sembuh, malah kita sakitnya malah terasa lebih sakit lagi. Gitu. Kita punya masalah, kita nggak bisa menerima, maka masalah ini akan membuat kita stres. Ya. Nah itu, ini pelajaran menerima.
dalam hidup kita sehari-hari itu mari kita luruskan. Kita tetap lurus Allah, tetap sadar Allah. Ya. Apapun sensasi hidup yang kita temui, itu jangan sampai membuat kita terlena, jangan sampai membuat ketauhidan kita menjadi berbelok. Nah, itu. Oleh karena itu, terhadap hal-hal yang terjadi dalam hidup kita yang membelokkan ketauhidan, ya kita abaikan. Kalau kita tidak abaikan, kita nuruti hal-hal yang tidak mengarah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak terasa akan tersesat. Ya begitulah Allah memberikan pelajaran melalui zikir nafas, ya, untuk kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, dalam berzikir nafas pun kita melalui sensasi-sensasi itu, kita melalui fenomena-fenomena itu, sampai pada kita melewati semuanya. Kalau kita sudah melewati semuanya, kita masuk pada la ilaha illallah. Itu ada di level 4. Itu level nafi isbat, la ilaha illallah. Menafikan yang selain Allah dan mengisbatkan Allah. Jadi yang ada hanya Allah. La haula wala quwata illa billah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Itu. Jadi kalau yang ada hanya Allah, berarti kita harus mampu memfanakan diri kita. Diri kita. Kalau jasad ini senantiasa ada. Tapi ingat bahwa qalbu mukminin baitullah. Jadi kosongkan hati, hanya diisi Allah, hanya Allah. Jadi jiwa kita hanya ke Allah. Itu berarti kita sudah bisa menafikan yang selain Allah dan mengisbatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ada hanya Allah, otomatis semua kekuatan itu yang kita rasakan itu hanya kekuatan Allah. Nah, ini terjadi satu kesadaran pada diri kita. Nah, kalau kita sudah masuk ke la ilaha illallah dan la haula wala quwata illa billah, maka yang ada hanya Allah dan kekuatan Allah. Itu berarti apakah kita nggak punya kekuatan? Nggak punya lah. Ya, kita kan sudah la haula wala quwata illa billah. Sedaya-daya kekuatan itu hanya milik Allah. Maka di sini kita diberi pelajaran untuk menghilangkan keegoan, pengakuan. Mengaku saya paling kaya, ngaku-ngaku kaya, ngaku-ngaku punya ilmu, ngaku-ngaku punya derajat yang tinggi, ngaku-ngaku paling benar, dan pengakuan-pengakuan yang lain. Ini merupakan hijab ketauhidan. Kita akan menyadari betul bahwa segala aktivitas kita itu af'al Allah, itu perbuatan Allah. Sehingga kita hanya sebagai robot, kita hanya sebagai alat yang tidak bisa apa-apa tanpa ada pengendalinya, tanpa ada yang menggerakkan, tanpa ada yang mengaktivitaskan. Itu. Jadi robot itu kalau tidak diisi, kita tidak digerakkan oleh program, mereka tidak bisa bergerak. Alat atau perangkat itu kalau nggak digerakkan oleh yang menggerakkan, ya nggak akan bisa apa-apa. Kita sebagai robot, kita sebagai alat. Siapa yang menggerakkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi ilmu, itu ilmu Allah, bukan ilmu kita.
kita diberi kekuatan, kita diberi energi, kita diberi kemampuan untuk beraktivitas. Itu semua afal Allah. Jadi kalau kita itu mengakui bahwa ini kekuatanku, ini milikku, ini jabatanku, ini hartaku, itu artinya kita merebut hak Allah. Jadi ini jelas kita nampak nyata kalau kita syirik. Jadi kita mau menandingi Allah karena merasa bahwa saya bisa. Itu. Jadi ini Allah berikan pelajaran melalui zikir nafas level 4. Ya, seharusnya kita bisa seperti itu. Jadi aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, baik mengajar, baik ke kantor, baik ke sawah, baik berdagang, itu semua aktivitas Allah, itu semua perbuatan Allah. Nah, ini pelajaran dari zikir nafas level 4. Nah, ini akan terus sampai kita bisa menafikan diri kita sendiri. Ya, menafikan diri kita sendiri bahwa diri kita itu sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Kok sekarang jadi ada? Menurut kita sebagai manusia ada. Ya karena diadakan. Tapi sebenarnya hakikatnya kita tidak ada. Kalau kita sudah bisa masuk ke Sibuhatullah, masuk dalam celupan Allah, itu kita akan lenyap di situ. Artinya bukan jasad kita ini yang masih hidup ini itu hilang, ya, bukan itu tidak hilang, tapi kita sudah mampu menafikan diri kita sendiri, sehingga dalam hidup kita sehari-hari itu kita menyadari betul bahwa ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Yang saya lakukan ini adalah perbuatan Allah. Maka akan muncul satu kesadaran tentang amanah. Ya. Bahwa setiap amanah itu ada tanda, setiap tanda ada perintah. Ya. Allah menggerakkan kita untuk beraktivitas. Sadari bahwa aktivitas kita itu amanah Allah, itu perbuatan Allah. Ya, kita hanya menjalankan amanah itu. Menjalankan amanah berdasarkan apa? Berdasarkan ke tanda. Tanda yang diberikan Allah. Dalam tanda itu pasti ada perintah. Ya, perintahnya ini kita jalankan. Jadi melalui amanah ini kita bisa menafikan diri kita. Bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua itu adalah afal Allah. Kalau kita bisa menyadari bahwa aktivitas kita sehari-hari itu hanya menjalankan amanah Allah. Jadi nanti konsepnya akan berbeda antara bekerja dan menjalankan amanah. Nah, apa bedanya bekerja dan menjalankan amanah? Itu nanti akan, insya Allah, saya buat pada video selanjutnya. Oleh karena itu, mari kita terus beristiqomah dalam berzikir nafas. Karena kalau kita zikir nafas kita benar, lurus Allah, ya, dan kita selalu sadar Allah sampai pada level yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi, maka hidup kita akan berada di jalan yang lurus, ya. Jalan-jalan orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang ingkar atau bukan orang-orang yang zalim.
Billahi taufik walhidayah. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.